Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, puja beserta puji mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang dengan rahmat serta karunia serta inayahnya. Kami khususnya kelompok 5 Sep Rahmat, Bapak Muhammad Candi dan Ibu Syarifatul Muttaqiyah telah berhasil menyelesaikan tugas pembuatan makalah yang berkaitan dengan sejarah Cirebon setelah era Syekh Syarif Hidayatullah. Pembuatan makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya pengguruan keprabonan, juga menjelaskan bagaimana proses penegasan status keprabonan sebagai peguron, dan menguraikan kebangkitan santri serta bermunculannya pondok-pondok pesantren, dan yang terakhir menjelaskan sejarah terbentuknya Keraton Cirebon. Yang pertama, kita akan membahas sejarah terbentuknya pengguruan keprabonan. Pengguruan keprabonan adalah salah satu organisasi keagamaan yang berdiri di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pengguruan keprabonan dibentuk berdasarkan kebutuhan akan lembaga pengayoman keagamaan bagi umat Islam di Cirebon pada masa itu. Pengguruan keprabonan terbentuk pada tahun 1745 Masehi atas prakarsa Kiai Haji Jainuddin bin Datuk Maja, yang merupakan seorang ulama yang berasal dari daerah Cirebon. Beliau melihat bahwa umat Islam di daerah Cirebon membutuhkan lembaga keagamaan yang dapat menjamin kelangsungan ajaran agama Islam dan mengayomi umat. Secara resmi, pendirian pengguruan keprabonan diresmikan pada tanggal 1 Syawal 1157 Hijriah bertepatan dengan tahun 1745 Masehi. Pendirian ini mendapatkan restu langsung dari Pangeran Panembahan Ratu yang saat itu menjabat sebagai Adipati Cirebon. Dengan dibentuknya pengguruan keprabonan, diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi umat Islam di Cirebon untuk menjalankan ibadah dan kegiatan agama sesuai dengan ajaran agama yang benar. Pada tahun 1681, Belanda menawarkan perjanjian persahabatan kepada Kesultanan Cirebon yang pada saat itu telah dipecah menjadi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman, yang kemudian ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1681. Perjanjian persahabatan yang dimaksud adalah untuk memonopoli perdagangan di wilayah Cirebon. Sultan Kanoman I, yaitu Muhammad Badruddin Kartawijaya, memiliki dua putra dari permaisuri yang berbeda. Yang pertama, Pangeran Adipati Kaprabon. Yang kedua, Pangeran Raja Mandurareja Muhammad Qodiruddin. Setelah ayahandanya wafat, kedua putranya ini sepakat untuk melakukan Lijlik Verzet atau perlawanan diam-diam melawan Belanda. Jadi mereka berdua ini ternyata sudah menyadari bahwa perjanjian persahabatan yang tadi ditandatangani ternyata adalah sebuah jebakan dan tipuan belaka dari Belanda yang pada hakikatnya ingin memonopoli dan menguasai perdagangan di wilayah Cirebon. Setelah menjadi hal seperti itu, maka mereka berdua sepakat, ayo kita mulai melakukan perlawanan. Nah, ini menjadi sebuah bukti bahwa para pemimpin Islam itu anti penjajahan. Dan ini adalah merupakan salah satu bibit-bibit perlawanan-perlawanan melawan penjajah Belanda. Kita teruskan. Kemudian, Pangeran Raja Muhammad Qodiruddin diresmikan sebagai Sultan Anom II, Keraton Kanoman, dikarenakan saudaranya yaitu Pangeran Adipati Kaprabon yang merupakan putra pertama Sultan Anom I memutuskan untuk memperdalam ajaran agama Islam dan menyerahkan kepemimpinan Keraton Kanoman kepada adiknya. Jadi kakaknya itu lebih memilih
mendalami ajaran agama. Untuk masalah kekuasaan kepemerintahan dia serahkan kepada adiknya, yaitu Pangeran Mandurareja Muhammad Qadiruddin. Setelah menyerahkan kepemimpinan Keraton Kanoman kepada adiknya, Pangeran Adipati Keprabon mendirikan Keprabonan pada tahun 1696 sebagai tempat pendidikan agama Islam. Pada saat itu, gejolak politik pemerintahan Belanda semakin memanas dan perlawanan-perlawanan terhadap kolonial Belanda pun masih terus berjalan, sehingga Pangeran Raja Adipati Keprabon ingin menjauhkan diri dari situasi tersebut dan selalu mengkhususkan diri atau disebutnya mandita dalam mengembangkan ajaran agama Islam kepada para murid-muridnya. Jadi mungkin kalau dalam sejarah Islam itu disebut apa? Menjadi sufi lah, gitu. Menjauhi bercampur atau bergaul dengan orang-orang pemerintahan. Lebih mengkhususkan dalam pengembangan agama saja ya. Kita lanjutkan, rekan-rekan. Pangeran Raja Adipati Keprabon diberi gelar Sultan Prabu. Setelah ibunya wafat, Pangeran Raja Adipati Keprabon diangkat menjadi putra mahkota Kesultanan Kanoman pada tahun 1690. Setelah menjadi putra mahkota, ia bergelar Sultan Pandita Agama Islam yang diserahi busana pakaian perang kerajaan wali yang dinamakan Busana Keprabon. Berdasarkan bedah sejarah yang dilakukan oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Pangeran Hempi Raja Keprabon bersama Raden Hamazia, disaksikan oleh seluruh wargi keturunan mengatakan jika nama Keprabonan diambil dari kata Prabu yang memiliki arti sebagai putra mahkota. Pada waktu Sultan Anom Badruddin wafat, Pangeran Raja Adipati Keprabon masih berada di luar Keraton Kanoman selama 6 tahun. Pada masa itu, terjadi kekosongan kekuasaan karena gejolak politik semakin memanas. Di tengah gejolak politik itu, pengaruh campur tangan POC semakin menguat setelah Nyi Mas Ibu Permaisuri ketiga melakukan pendekatan kepada POC untuk mengangkat anaknya, Pangeran Mandurareja sebagai Sultan Kanoman II. Keinginan Nyi Mas Ibu itu disetujui oleh POC seiring dengan pengangkatan Pangeran Mandurareja sebagai Sultan Kanoman II dengan gelar Sultan Charbon Qadiruddin yang bertahta di Keraton Kanoman. Sementara itu, hak Pangeran Raja Adipati Keprabon sebagai putra mahkota Kanoman untuk menerima tahta Kanoman dicabut oleh POC. Nah, ini mulai ada adu domba ya. Nah, kondisi tersebut yang mendorong Pangeran Raja Adipati Keprabon untuk meninggalkan Keraton Kanoman untuk menghindari gejolak politik yang bertentangan dengan jati dirinya. Setelah meninggalkan Keraton Kanoman dan mendirikan Keprabonan, tegas Profesor Dr. Insinyur Haji Hempi Raja Keprabon dalam bukunya. Perjuangan melawan penjajahan Belanda yang dengan strategi Litlik Verzet atau perlawanan diam-diam itu menemukan tantangan setelah Belanda pada tahun 1699 mengangkat Letnan Jacob Palm sebagai seorang pejabat penghubung Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon. Dalam buku sejarah Cirebon, Pangeran Sulaiman Sulendaningrat bahkan mengatakan jika kekuasaan kesultanan-kesultanan di Cirebon pada tahun 1700 telah habis sama sekali secara politik dengan adanya pengangkatan Letnan Jacob Palm. Pada tahun 1701, Belanda kemudian menunjuk seorang pedagang bernama Jacob Hermans sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon. Itu demikian sejarah terbentuknya pengguruan Keprabonan. Nah, sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu penegasan status Keprabonan sebagai peguruan. Nah, pada tahun 2011, Pangeran Hempi membuat sebuah pernyataan bahwa Keprabonan bukanlah sekedar sebuah peguruan, namun juga bersifat sebagai kerajaan. Terlebih adanya pengakuan dari pejabat penguasa Cirebon zaman penjajahan Jepang pada sekitar tahun 1946 pada masa kepemimpinan Pangeran Aruman bahwa Keprabon adalah sebuah kerajaan.
Pertemuan pelurusan sejarah keprabonan pun digelar pada tahun yang sama oleh keluarga besar keprabonan dan kemudian sesepuh keluarga besar keprabonan, yaitu Pangeran Muhammad Nurbuat Purbaningrat, menyatakan bahwa tidak ada satupun catatan sejarah yang menyebutkan bahwa keprabonan berdiri sebagai kesultanan atau keraton. Pernyataan Pangeran Muhammad Nurbuat juga diperkuat oleh sesepuh keprabonan lainnya, yaitu Pangeran Maulana Cakraningrat, yang berkata dia dulunya menolak berkuasa di Keraton Kanoman dan memilih mendirikan perguruan karena lebih tertarik memperdalam tarekat Islam. Kerabat keprabonan lainnya menjelaskan jika pada masa kepemimpinan Jepang di Indonesia telah terjadi kekeliruan pengakuan surat dari penguasa Jepang pada saat itu yang mengakui keprabonan sebagai sebuah kesultanan atau kerajaan dikarenakan adanya kesalahan dari pihak keprabonan ketika mengirimkan surat kepada pemerintah penguasa Jepang. Dikarenakan pada surat yang dikirim oleh pihak keprabonan bertuliskan keprabonan sebagai keraton, maka pihak penguasa Jepang pada saat itu karena ketidaktahuannya sejarah Cirebon membalas surat dari keprabonan dengan kata-kata keraton keprabonan. Surat balasan inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh pihak keprabonan untuk menyatakan dirinya sebagai keraton. Keprabonan sebagai pandita guru ilmu kebatinan dalam agama Islam yang dalam dan tertinggi kehormatannya, yang disukai dan diikuti oleh banyak murid-muridnya dan didatangi oleh orang-orang dari segala suku bangsa dan negeri-negeri yang lain di luar wilayah Cirebon. Sampai pada saat sekarang tidak putus diteruskan oleh turunannya secara turun-temurun. Batas tanah pegunungan keprabonan menurut petunjuk catatan orang tua zaman dulu yaitu dari sebelah selatan sampai di jalan Lemah Wungkuk, ke timur jalan ke Pangampon, dari sebelah timur sampai ke jalan Sasaiki, dulu bernama Kalibacin, dari sebelah utara sampai Pasuketan, belok ke jalan Pecinan Lemah Wungkuk, dari sebelah barat sampai ke jalan Lemah Wungkuk, sampai ke desa dekat alun-alun Kanoman, tegas Pangeran Hempi Kaprabon dalam disertasinya. Kemudian kita sampai pada bagian yang ketiga, yaitu kebangkitan santri dan berdirinya pondok pesantren. Setelah wafatnya Syekh Syarif Hidayatullah, peran penting dalam memajukan pendidikan Islam di Cirebon diambil alih oleh para penerusnya, yaitu Sayyid Abdul Karim Jalaluddin dan Mas'ud bin Arif. Mereka bertanggung jawab untuk meneruskan dan mengembangkan visi dan misi Syekh Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan ajaran agama melalui jalur pendidikan. Masa kepemimpinan para penerus Syekh Syarif Hidayatullah ini ditandai dengan kebangkitan jumlah santri yang berminat belajar agama di pondok-pondok pesantren. Sebelumnya, masyarakat Cirebon lebih banyak mengikuti pengajian agama di langgar-langgar atau masjid. Namun, sejak berdirinya lebih banyak pondok pesantren, minat belajar agama secara lebih serius di pesantren semakin meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan Islam yang lebih sistematis dan menyeluruh di kalangan masyarakat Cirebon. Oleh karena itu, banyak pondok pesantren yang berdiri untuk menampung jumlah santri yang kian meningkat. Beberapa pondok pesantren ternama yang didirikan pada masa ini adalah Pondok Pesantren Langen Sari Cirebon, Pesantren di Pesanggerahan, dan Pondok Pesantren Pekalipan. Dengan demikian, masa penerus Syekh Syarif Hidayatullah ini menandai kebangkitan peran santri dan pesantren di Cirebon. Di sini dijelaskan berbagai peran santri dan kontribusinya. Santri memiliki kontribusi atau peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Cirebon pada masa penerus Syekh Syarif Hidayatullah. Di antaranya adalah 1. Sebagai penerima pendidikan agama di pesantren. Yang kedua, menyebarkan dan menyebarluaskan pengetahuan agama di antara mereka yang mereka dapat di pesantren ke keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, beberapa santri kemudian menjadi kiai dan mendirikan pesantren baru guna memajukan pendidikan Islam di daerah lain. Yang keempat, santri sebagai penggerak roda pendidikan yang mendorong bertambahnya pesantren lain untuk menampung kebutuhan belajar mereka. Dan yang kelima, santri sebagai pemegang kontinuitas ajaran Islam
yang dipelajari dari leluhur sebelumnya. Masa kepemimpinan penerus Syekh Syarif Hidayatullah menandai animo masyarakat Cirebon untuk mempelajari agama semakin tinggi. Banyak pemuda yang antusias belajar di pondok pesantren. Hal ini dipengaruhi gaya pengajaran para kiai yang karismatik, serta suasana kekeluargaan di internal pesantren. Metode sorogani intensif membuat santri lebih betah belajar. Menyikapi minat belajar masyarakat tersebut, semakin bertambah banyaklah pondok pesantren yang didirikan. Salah satu pondok terkemuka adalah Pondok Pesantren Langansari hasil aksi Mas'ud bin Arif di Desa Langansari pada abad ke-16. Pesantren ini melanjutkan tradisi intelektual Syekh Syarif Hidayatullah. Pesantren lain adalah Pesantren Pesanggerahan karya Said Abdul Karim. Lokasinya strategis di kawasan Pesanggerahan, sehingga ramai santri datang belajar. Karisma pemimpinannya kayaknya membuatnya dikenal luas. Di daerah Pekalipan juga berdiri Pondok Pesantren Pekalipan atas prakarsa Jalaluddin. Lokasinya juga sangat strategis, serta nuansa kekeluarganya membuat pesantren ini benar-benar diminati. Seiring bertambahnya pondok pesantren, metode sorogan ala Syekh Syarif Hidayatullah terus dilestarikan. Hal ini menjadikan sistem pendidikan Islam Cirebon semakin mapan, didukung pondok-pondok pesantren beserta santri-santri didikannya. Masyarakat pun semakin akrab dengan lembaga pesantren sebagai sarana utama untuk mempelajari ajaran agama. Masya Allah, poin ini benar-benar membuat saya sangat terharu. Ternyata Syekh Syarif Hidayatullah termasuk salah satu pencetus metode sorogan juga ya. Ini adalah poin terakhir ya, tentang terbentuknya Keraton Kecirebonan. Sejarah dibangunnya Keraton Kacirebonan memang tak lepas dari peperangan yang pernah berkecamuk di wilayah Cirebon. Saat itu, tahun 1670, Belanda mulai memasuki kedaulatan Keraton Kanoman yang dipimpin oleh Pangeran Hairudin. Hal ini ditentang oleh putra mahkota Kesultanan yang tak lain adalah Pangeran Muhammad Hairudin. Melibatkan rakyat Cirebon yang mendukungnya, peperangan melawan kolonial Belanda berlangsung setidaknya hampir 5 tahun. Bukan waktu yang sebentar ya. Namun pada tahun 1696, Pangeran Muhammad Hairudin berhasil dikalahkan, ditangkap dan diasingkan ke Ambon, Maluku. Pengasingan tersebut membuat Pangeran Hairudin yang telah uzur tidak memiliki putra mahkota untuk diangkat menjadi Sultan Kanoman. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda secara sepihak untuk mengangkat Pangeran Imamuddin yang pro-kolonial sebagai Sultan Kanoman kelima. Ini sudah ada campur tangan Belanda ya. Namun, pengukuhan yang tidak direstui rakyat Cirebon ini membuat peperangan semakin merajalela dan menyebar hingga ke daerah luar Cirebon. Pada akhirnya, Pangeran Muhammad Hairudin dipulangkan guna untuk meredakan amarah rakyat kota yang berjuluk Kota Udang ini. Keraton Kanoman yang telah memilih Pangeran Imamuddin sebagai pemangku tahta membuat Pangeran Muhammad Hairudin mendirikan Kesultanan Kacirebonan dengan gelar Sultan Cirebon Amirul Mukminin pada tahun 1808. Menempati lahan seluas sekitar 2,5 hektar, Keraton Kacirebonan memiliki paseban kulon di sebelah kiri dan paseban wetan di sebelah kanan keraton. Keduanya berfungsi sebagai tempat penerima tamu dan latihan tari, yakni tari topeng khas Cirebon. Masuk lebih ke dalam, pintu selamat tangkep di bagian tengah menjadi pintu utama sebelum memasuki gedung utama keraton. Pintu ini hanya dibuka saat upacara khusus atau ketika ada tamu khusus yang berkunjung ke keraton. Sedangkan para pengunjung biasa bisa melewati pintu keliningan yang terletak di sisi kiri dan kanan keraton. Pintu ini juga memiliki makna sebagai bagian dari 2 kalimat syahadat. Itulah. Jadi bagian terakhir ini menjadi bagian yang luar biasa penting ya, menjelaskan tentang bangunan Kesultanan Kacirebonan ya. Memasuki bangunan utama, Keraton Kacirebonan memiliki warna dengan unsur hijau yang mendominasi 8 tiang sebagai pilar utama yang menopang bangunan yang terlihat sangat terawat ini.
Bagian serambi keraton atau disebut dengan ruang Jinem Prabayaksa merupakan tempat di mana Sultan bertemu dengan tamu sekaligus tempat diadakannya acara ritual keraton. Sebagai kesimpulan, pada era penerus Syekh Hidayatullah ini terjadi berdirinya Pengguron Keprabonan sebagai lembaga pemerintahan di Cirebon. Pengguron Keprabonan memiliki peran untuk membawahi jalannya pemerintahan di wilayah Cirebon. Dengan adanya lembaga ini, maka pemerintahan Cirebon menjadi lebih rapih dan terstruktur. Selain itu, era ini juga menandai kebangkitan santri di Cirebon. Banyak santri dari berbagai daerah yang datang ke Cirebon untuk menuntut ilmu agama. Mereka datang ke Cirebon karena kota ini telah menjadi pusat pendidikan agama Islam. Akibat banyaknya santri ini, muncullah pondok-pondok pesantren sebagai wadah pendidikan agama mereka. Pondok pesantren memberikan peran penting dalam menyebarkan agama Islam. Perkembangan terakhir pada era ini adalah terbentuknya Keraton Kacirebonan. Berdirinya keraton membuat Cirebon menjadi basis kekuasaan bagi Kesultanan Kacirebonan. Dengan adanya keraton, maka Cirebon secara politik menjadi lebih teratur dan memiliki jaringan kekuasaan yang lebih luas. Berbagai perkembangan penting selama era penerus Syekh Syarif Hidayatullah tersebut menjadikan Cirebon semakin berkembang menjadi pusat keislaman, pendidikan, dan kekuasaan di Jawa Barat. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan atas makalah yang kami buat bertiga, yaitu kami sekali lagi Asep Rahmat, Muhammad Candi, dan Syarifatul Mutakiyah. Semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.